Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di seri pengantar filsafat anarkisme, yang mana kali ini kita pengen mencari akar ataupun proto anarkisme di dalam filsafat stoikisme ya. Dan di sini kita pengen memulainya dari Zeno ya, teman-teman, yang mana kita mencoba nih melihat akar pemikiran anarkis kuno di masa itu. Dan kita akan memulai ini dengan pertanyaan yang paling mendasar, teman-teman. Apakah mungkin sebuah filsafat yang lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu itu menyimpan buah pemikiran anarkisme dan jauh sebelum istilah itu dikenal di dunia modern? Kita harus garis bawahi yang barusan kita sampaikan tadi adalah pertanyaan mendasarnya. Dan menurut hemat saya, jawaban dari pertanyaan ini akan membawa kita ke sosok Zeno dari Citium. Dia merupakan pendiri aliran filsafat Stoa ya. Dan Zeno itu tidak hanya seorang filsuf yang mengkaji moral, yang mana dia berbicara tentang ketenangan batin, hidup yang selaras dengan alam, dan Zeno ini juga menyusun sebuah visi politik yang bisa kita bilang terlihat radikal, dan banyak yang menyebutnya sebagai ya kayak mirip-mirip anarkisme, mungkin bisa dibilang kayak manifesto-manifesto anarkis ya, walaupun tidak bisa dikatakan demikian ya teman-teman, karena si Zeno ini karya-karyanya itu pada terpotong-potong dan ya sangat sedikit yang bisa kita peroleh. Dan hari ini kita akan menelusuri gagasan Zeno ini, dan kita akan melacak stoicisme awal yang mana bisa jadi dan terindikasi mengandung anarkisme, yang mana anarkisme ini ya jelas ya, dia menolak negara, menolak hierarki, dan menawarkan sebuah pendekatan kosmopolis ya. Jadi kalau hal sedemikian ya, khususnya di dalam stoikisme, itu ada yang kosmopolis, yang mana itu berkaitan dengan komunitas tanpa batas, tanpa negara, tanpa hukum, dan dia berdiri di atas akal budi dan hukum alam. Ya, kira-kira itu Zeno lahir 334 tahun sebelum Masehi, ya tentunya di Citium ya, karena ada juga Zeno dari Elea juga, yang mana Zeno ini sebenarnya orang yang tajir ya dulunya, kaya. Dia orang kaya tapi mengalami satu tragedi yang menyebabkan kekayaannya ini hilang ataupun berkurang. Ya tragedinya kapal tenggelam ya. Dan dia dari yang awalnya pedagang, pebisnis, itu beralih ke dunia filsafat dan ya bisa dibilang menjadi filsuf. Mungkin sedikit ada kekecewaan ya, mungkin karena dia merasa harta-harta bendanya itu pada hilang. Dan si Zeno ini belajar filsafat dari Krates dari Tebes. Nah, jadi kayak zaman dulu kan orang itu menyebutkan suatu nama itu pakai nama apa ya? Di belakang itu pakai tempat lahir mereka gitu. Jadi biar nggak ketukar. Jadi si Zeno ini belajar pada Krates yang dari Tebes. Nah, si Krates ini merupakan filsuf sinik ya teman-teman, dan dari sinilah pada akhirnya dia bisa mewarisi semangat kritik terhadap norma-norma sosial. Walaupun demikian ya, walaupun dia belajar dari Krates, tetapi Zeno ini berbeda dari kebanyakan kaum sinik. Karena kaum sinis ini kan dia hidup dengan penolakan total terhadap masyarakat, dan Zeno ini mengembangkan sebuah sistem yang lebih luas lagi ya, yaitu stoicisme. Dan dari awal filsafat stoicisme ini bukan sekedar panduan etika pribadi aja gitu loh teman-teman, tetapi juga mengandung visi politik dan sosial yang bisa dibilang cukup radikal. Dan karya politiknya juga yang bisa dibilang menjadi jawaban atas karya Plato juga, yang ya judulnya sama ya. Sehingga kalau kita melihat Plato itu membangun negara ideal dengan kelas-kelas sosial, penjaga dan filsuf raja gitu kan, atau raja filsuf. Tapi kalau raja filsuf kebalik sih, tapi ya filsuf yang bisa dibilang mirip-mirip meritokrasi ya. Tapi di sini Zeno bertolaknya kayak seakan membalikkan tatanan yang dibangun oleh Plato tadi. Nah, meskipun itu tadi seperti yang saya sudah singgung di awal, karya Zeno ini tidak seutuhnya sampai ke tangan kita, dan yang bisa kita baca hari ini kayak fragmen-fragmen yang tersisa dari kutipan penulis lain tentang si Zeno ini. Meski demikian, kita masih bisa kok menemukan gambaran sebuah dunia yang non hierarkis, mengacu pada hukum alam dan ya tanpa negara ya. Walaupun itu perlu kita teliti lagi ya gagasan ini, karena cukup bisa
bias juga kita memahami gitu loh teman-teman. Jadi kita perlu mengkaji lagi. Jadi kalau teman-teman mendengarnya ya dari monolog ini perlu dilengkapi juga dengan bahan-bahan bacaan lanjutan teman-teman. Dan hemat saya di dalam republikanya Zeno itu, Zeno membayangkan masyarakat yang tidak tidak mengandung kuasa politik dan lembaga negara, terus pengadilan, kuil dan gimnasium, uang atau mata uang, pernikahan formal yang dalam arti konvensional, terus batas antara warga negara dan orang asing. Nah, semua kepemilikan di sini dikatakan oleh Zeno itu bersifat komunal, termasuk harta benda, dan semua orang dianggap sesama warga kosmos teman-teman. Jadi bukan sekedar anggota dari polis-polis tertentu. Dan kita perlu mengingat bahwa ada salah satu hal yang menyebutkan kalau kita itu harus memandang semua manusia sebagai sesama warga dan tetangga, dan di mana kita itu hidup bersama dalam satu tatanan dan hukum seperti kawanan yang digembalakan bersama oleh hukum alam. Dan kita perlu membayangkan ya, pada masa ketika negara kota di Yunani itu masih bangga dengan batas-batas warganya, batas-batas wilayahnya, Zeno ini justru menyerukan untuk penghapusan tembok itu semua ya teman-teman. Jadi kayak kita tidak perlu memerlukan tembok-tembok itu, dan itu hanya menjadi penyebab permasalahan yang cukup serius dalam masyarakat. Seakan-akan kita ini ya kayak dibedakan berdasarkan negara kota, yang kadang itu memicu pertempuran juga teman-teman, dan itu yang bisa dibilang akan menimbulkan ketidakmampuan manusia untuk memahami bagaimana kita hidup berdasarkan dengan hukum alam. Dan perlu kita ketahui kenapa pada akhirnya kita melihat Zeno itu cukup radikal ya. Kita bisa menjawabnya dengan jawaban yang sudah Zeno sediakan, yaitu filsafat stoicisme, yang mana stoicisme ini meyakini bahwa alam semesta itu diatur oleh logos yang merupakan akal ilahi yang sifatnya rasional. Dan setiap manusia sebagai makhluk yang berakal itu memiliki bagian dari logos, sehingga setiap orang itu secara kodrati mampu menata dirinya sendiri tanpa perlu dipaksa oleh hukum buatan atau negara itu tadi ya teman-teman. Dan bagi Zeno, hukum negara itu hanyalah konstruksi buatan manusia dan penuh dengan ketidakadilan, paksaan, yang mana sebaliknya ya, hukum alam itu bersifat universal, abadi, dan ya kita dapat memahaminya hanya dengan akal sehat kita. Dan dengan mengikuti hukum alam ya, manusia tidak membutuhkan aparat, tidak membutuhkan pengadilan ataupun raja bahkan. Dan inilah akar anarkisme di dalam stoicisme, yang mana kepercayaan pada kemampuan manusia untuk mengatur diri berdasarkan akal dan alam tanpa otoritas eksternal. Dan salah satu gagasan yang juga dibahas oleh Zeno dan memiliki pengaruh yang luas itu berkaitan dengan kosmopolitanisme, yang mana gagasan ini menolak identitas yang dibatasi oleh kota atau negara. Dan bagi Zeno, setiap manusia itu adalah warga dunia teman-teman, yang artinya tidak ada lagi orang asing atau barbar, tidak ada lagi superioritas warga polis atas yang lain. Yang ada itu hanyalah komunitas kosmik, kosmopolis, yang mana semua manusia itu setara karena mereka sama-sama rasional. Dan jika kita pikirkan, inilah benih dari pemikiran hak asasi manusia yang sifatnya universal, yang menciptakan sebuah lompatan besar, yang mana ini mengajak kita keluar dari eksklusivisme Yunani menuju gagasan bahwa kemanusiaan itu bersifat menyeluruh. Dan walau demikian ya Zeno itu tidak muncul dari titik buta ataupun ruang hampa teman-teman. Dia banyak dipengaruhi oleh gurunya, misalnya Krates, serta ya tradisi dari kaum sinis ya. Dan para sinis ini seperti Diogenes yang mungkin akan kita bahas selanjutnya, itu menolak kemewahan, menolak aturan sosial dan hidup hanya menurut alam. Dan mereka ini, kaum sinis, sering mengejek kebiasaan masyarakat ya, yang berkaitan dengan hukum, upacara, bahkan konsep kehormatan. Dan biarpun demikian, kaum sinik ini bisa dibilang dia lebih radikal teman-teman. Sedangkan kaum stoik ini dia tidak terlalu radikal, yang mana kaum sinik ini cenderung menolak kemewahan, ya kan, seperti Diogenes gitu, menolak aturan sosial dan hidup hanya menurut alam. Yang mana mereka itu sering mengejek manusia dengan kaitannya terhadap hukum, upacara, bahkan konsep kehormatan. Dan kalau kaum sinik ini lebih memilih hidup menyendiri, ya Zeno ini memperlihatkan kalau ia membayangkan bentuk masyarakat alternatif dari yang sinisme ini tadi teman-teman.
Dengan kata lain, Zeno ini tidak hanya mengkritik tetapi juga merumuskan tatanan sosial baru yang berlandaskan kebebasan, kesetaraan, dan akal yang lebih mengalir. Nah, ya terlepas dari semua itu ya kita juga akan menghadapi berbagai macam transformasi dan kritik sendiri ya terhadap Stoa. Nah, ada perbedaan yang cukup mencolok antara Zeno dan para penerusnya di Roma ya. Seperti teman-teman yang lainnya ya, penerus Stoik setelah Zeno, filsuf-filsuf Stoa Romawi itu seperti ya Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius itu hidup di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi. Dan mereka itu menyesuaikan stoicisme agar selaras dengan kondisi politik yang ada. Alih-alih ataupun ya daripada mereka menyerukan penghapusan negara ya, mereka itu berbicara tentang kewajiban warga negara, tanggung jawab moral penguasa, dan bagaimana seseorang individu bisa tetap bijak meski hidup dalam struktur politik yang tidak ideal. Dan konsep katekon atau tindakan yang pantas menjadi jembatan antara visi utopis Zeno dan realitas politik sehari-hari. Dan di sini kita bisa melihat gitu loh, ada suatu transformasi atau pergeseran dari anarkisme utopis menjadi etika pragmatis di dalam kekuasaan, yang mana Zeno meletakkan dasar-dasar awal tadi itu hanya bisa kita bilang tidak diambil secara menyeluruh loh. Dan stoicisme ini pada akhirnya bertransformasi menjadi suatu alat yang bisa dibilang menundukkan, walau awalnya mereka memiliki suatu tujuan yang cukup menarik ya di zamannya Zeno, tidak dengan penerus-penerusnya. Dan maka dari itu banyak juga yang bilang kalau stoicisme ini ya itu hanya alat-alat kapitalisme pada akhirnya dan menundukkan manusia agar tidak melakukan perlawanan. Nah, Zeno di sini kalau kita lihat dia tidak hanya berbicara soal politik, tetapi juga membangun dasar ataupun ya kosmologis ya. Dan baginya alam semesta itu adalah makhluk hidup yang sifatnya rasional, dan menurut dia Tuhan itu identik dengan logos yang menata segalanya. Dan dengan demikian ya, mentaati hukum alam sama artinya dengan mentaati Tuhan. Dan dengan cara ini ya, anarkisme stoik yang ya bisa kita bilang kita plot di zamannya Zeno itu berbeda dari anarkisme modern yang cenderung materialis ya. Itu kalau kita perbandingkan. Dan di sini anarkisme itu menjadi teleologis sekaligus kosmologis. Manusia itu bebas karena alam dan Tuhan memberikan mereka rasio. Nah, kalau kita perhatikan, kita mengenal Peter Kropotkin yang merupakan seorang tokoh besar anarkisme abad ke-19 ya, dan menyebut Zeno sebagai eksponen terbaik anarkisme di dunia kuno. Dan kenapa dia bisa menyebut Zeno sedemikian gitu? Kenapa Zeno diberi label eksponen terbaik anarkisme di dunia kuno? Nah, terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yang mana keduanya menolak hierarki dan otoritas eksternal, terus menekankan kerjasama, sukarela, dan kepemilikan bersama. Kemudian Zeno itu mengedepankan hukum alam atau nalar sebagai pengganti hukum negara dan menyelaraskan etika pribadi dengan kehidupan sosial. Nah, berdasarkan hal tersebut ya, kita bisa melihat bahwa anarkisme modern itu tidak lahir dari titik buta lagi, ataupun ya tidak lahir dari ruang kosong. Tetapi anarkisme modern itu memiliki akar historis dalam tradisi filsafat kuno, terutama stoicisme di zaman Zeno. Nah, kita sampai pada kritik terhadap perkembangan itu tadi ya, yang mana fragmen Republika Zeno ini itu cukup terbatas, sangat terbatas, sehingga sulit untuk memastikan keutuhan gagasannya. Dan itu yang kita masih bisa perdebatkan teman-teman. Jadi ini hanya sedikit percikan yang bisa kita peroleh. Dan yang kedua, ada kemungkinan bias dari para penulis yang kemudian mengutipnya dengan nada sinis ataupun berbasis anarkis. Sehingga pada akhirnya karena ketidaklengkapan karya-karya Zeno ini tadi, konsep Zeno tentang anarkisme dan keterkaitannya terhadap stoikisme itu perlu kita pertimbangkan ulang. Tetapi kita tidak bisa juga menyangkal kalau pada akhirnya di dalam perkembangannya kita bisa mengetahui filsafatnya Zeno ini memiliki corak yang khas gitu loh teman-teman, yang berkaitan dengan anarkisme dan bisa dibilang kayak disebut proto bisa jadi, tetapi itu akan kita kaji lebih jauh teman-teman, khususnya nanti di dalam filsafat sinisme. Nah,
Terus berkaitan dengan kosmopolitanisme ya. Zeno juga menyebutkan gitu bahwa hanya mereka yang bijak yang benar-benar menjadi warga negara kosmopolis, dan ini juga menimbulkan pertanyaan. Jadi, apakah ia benar dan ia setara bagi semua ataukah hanya bagi kaum filsuf yang bijak saja? Dan kalau demikian ya anarkismenya bisa berubah menjadi anarkisme yang sifatnya elitis. Artinya ya gagasan Zeno itu sudah terbantahkan ataupun terbatalkan teman-teman di awal. Karena kalau kita lihat rentetannya, Zeno seakan-akan membayangkan suatu anarkisme yang menarik dengan visi politiknya, tetapi di akhir seakan-akan dia membatalkan idenya sendiri, yang mana dia memberikan satu term ataupun ketentuan yang menyebut kalau hanya orang bijak yang bisa dianggap dan benar-benar menjadi warga kosmopolis. Nah, dari sini terdapat beberapa hal yang bisa kita rangkum dan mungkin menjadi inspirasi kita untuk mengkaji filsafat anarkisme ini, teman-teman. Yang pertama, bahwa gagasan masyarakat tanpa negara itu bukan hanya impian modern, tetapi telah dipikirkan sejak awal, bahkan di awal peradaban filsafat ataupun Yunani kuno ya teman-teman. Dan yang kedua, bahwa perubahan sosial itu tidak terpisahkan dari perubahan moral individu, dan untuk membangun komunitas tanpa paksaan ya manusia harus lebih dulu melatih akalnya, kebijaksanaannya, dan rasa keadilan. Nah, yang ketiga, filsafat Yunani kuno ataupun filsafat kuno itu masih relevan, dan di tengah dunia yang penuh dengan krisis global, ekologi, bahkan kapitalisme yang tiada akhirnya itu, gagasan Zeno ini masih ya cukup relevan ya tentang selaras hidup dengan alam dan tanpa batas negara, yang membuat kita manusia itu keluar dari zona-zona horizon yang sebenarnya artifisial ya teman-teman. Dan kita perlu membayangkan dunia yang lebih adil dan bebas, yang mana kita pada akhirnya akan sampai di titik kalau ya manusia itu saling bersaudara gitu, dan batas-batas yang diciptakan itu pada akhirnya hanya membuat kerangkeng raksasa bagi manusia-manusia ini untuk bersolidaritas. Dan untuk mengakhiri monolog kali ini, saya pengen sedikit memberikan pertanyaan refleksi untuk teman-teman. Jadi, apakah mungkin kita menjadi Zeno? Yang mana Zeno itu berani membayangkan dunia tanpa penguasa, tetapi dengan manusia yang hidup bersama, setara dan rasional. Apakah mungkin bagi kita? Dan ya mungkin teman-teman bisa merefleksikannya sendiri. Dan ya selamat berefleksi teman-teman.